sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, ketemu kembali kita di kelas 404 ekonomi. Untuk persiapan, silakan yang belum dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya. Kemudian posisinya, silakan kameranya kalian kelihatan mukanya, tidak hanya sebatas matanya saja. Anak sekalian, untuk mengawali aktivitas hari ini di hari Jumat, semoga apa yang kita pelajari memberikan kebermanfaatan buat kita bersama. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Selo dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Selo. Anak-anak sekalian, untuk mengawali aktivitas hari ini, saya akan memutar sebuah video. Ini adalah kaitannya dengan profesi akuntan publik yang menjanjikan masa depan milenial seumuran kalian. Nah, apa itu profesi akuntan publik? Kita saksikan bersama-sama. Profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang memiliki izin negara untuk melakukan praktik sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas dari akuntan publik ini antara lain melakukan analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, melakukan audit pajak, dan lain sebagainya. Sementara itu, peranan akuntan publik adalah untuk menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan tax rasio, hingga mengamati peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas negara di mata internasional. Itu tadi sekilas pengantar. Kalian lihat tadi dari statement beliau adalah akuntansi itu satu profesi yang selalu akan dibutuhkan di masa depan. Anak-anak sekalian, terkait dengan bahasan mengenai akuntansi ini, profesi akuntansi ini, ya. Menurut kalian, apa itu akuntansi? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian mengenai apa itu akuntansi di link berikut yang saya kirimkan. Silahkan saya beri waktu kalian 1 menit untuk mengemukakan ya, pendapat kalian. Menurut kalian akuntansi itu apa? Ada sekilas di situ saya lihat akuntansi adalah pengukuran. Kemudian ada tentang pengawasan, ada di situ laporan keuangan, proses mengolah transaksi, oke, pencatatan transaksi keuangan, oke, good. Ya, Afra, menurut Afra akuntansi apa yang dituliskan Afra di sini? Menurut saya akuntansi adalah ilmu tentang mempelajari tentang finansial atau keuangan. Finansial atau keuangan, oke, good. Afra, ada finansial, ada keuangan, oke. Baik, di sini saya highlight ada pencatatan, ada transaksi, kemudian ada pelaporan keuangan ya yang kalian tuliskan di sini. Silahkan sekarang kalian ke GCR di materi akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, sudah dilihat semua? Sula sudah dibuka? Alisa? Materi kita hari ini adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi materi kita adalah definisi akuntansi. Kemudian kalian nanti akan diskusi tentang kualitas informasi akuntansi, pemakai informasi akuntansi, serta profesi akuntansi. Fokusnya adalah akuntansi sebagai sebuah proses, yaitu proses identifikasi, proses klasifikasi, proses pencatatan, proses analisis, data keuangan, menjadi informasi keuangan yang digunakan oleh para stakeholders untuk membuat sebuah keputusan bisnis. Gitu ya. Jadi itu pengertian akuntansi sebagai sebuah sistem. Jelas sampai sini? Nah, berikutnya anak sekalian, kalian ke LKPD. Kalian menuju diskusi kelompok. Kalian bisa menganalisis kasus Jiwasraya. Kalian baca, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian 4 pertanyaan ini. Yaitu yang pertama adalah bidang akuntansi apa saja yang kamu temukan. Kemudian yang kedua, profesi akuntansi apa saja yang muncul. Yang ketiga, itu apakah sudah memenuhi kualitas informasi akuntansi atau belum. Dan yang terakhir adalah ada nggak etika profesi akuntansi yang dilanggar. Dalam proses diskusi ini, penilaian apa saja yang akan saya lakukan? Yang saya nilai adalah kemampuan kalian bekerja sama, sistematika kalian dalam presentasi, serta mempertahankan atau menanggapi pertanyaan. Untuk kelompoknya, kelompok 1 ada Sula dan kawan-kawan, silahkan mulai masuk ke link yang ada di kolom chat. Silahkan kalian diskusikan 4 permasalahan tadi. Nanti saya akan masuk ke room masing-masing dari kalian. Saya akan melihat bagaimana progres pekerjaan kalian. Oke, silakan. Oke, kelompok 1.
Kan kamu mulai diskusinya, boleh melalui chat ya, kalian diskusinya boleh melalui forum chat kalian, kemudian ditentukan tugas-tugasnya apa saja, pembagian tugasnya. Kelompok 2 bisa dinyalakan kameranya, silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah clear pembagian tugasnya tadi. Boleh didiskusikan kembali untuk penguatan kasus-kasusnya. Oke. Kelompok 3 mulai didiskusikan ya, boleh di kolom chat, kemudian Google Slide-nya coba bisa mulai dibuat ya. Oke, di sini Alisa sudah ada pembagiannya slide 1. Oke, good. Kelompok 3 dilanjutkan diskusinya. Gue nomor berapa? Gue ngikut. Gue sama Syulha. Lu nomor sama Raya ya, sama 2 ya? Iya, gue bareng lo ya, Ray. Oke, saya kembali ke kelompok 1. Boleh di-share nak hasil diskusi kalian? Oke, good. Kualitas informasi akuntansi. Nah, gini, ini kamu fokus kualitas informasi akuntansinya yang tidak sesuai yang apa? Jadi kan ada banyak kualitas informasi akuntansi kan? Ada banyak kualitas informasi akuntansi itu. Nah, di situ ya tidak sesuai itu yang mana? Kalau kamu misalkan fokus 1 tidak sesuai dengan menyajikan yang sebenarnya, dan itu kamu ungkapkan di situ. Berarti yang ini dirubah lagi ya, Pak? Iya, jadi di sini misalkan ada rekayasa laporan keuangan, itu menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangannya itu tidak menyajikan yang sebenarnya gitu. Ini nanti nggak perlu kamu baca ya secara detail. Profesi akuntansi yang muncul apa nak di sini kamu? Publik ya. Nomor 3 silakan di present hasil slide-nya. Oke. Good. 4. Coba Raya sama Jasmine mau gimana? Terserah gue. Ya, semua kembali ke room utama, kita mulai presentasinya. Baik. Oke, anak-anak sekalian, silakan dinyalakan kameranya kembali. Saya mulai dari kelompok 2. Kelompok 2 siap? Silakan dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kasus Jiwasraya. Ketika profesi akuntansi yang dilanggar, menurut diskusi dari kelompok kami menemukan beberapa etika yang dilanggar. Salah satunya adalah integritas, karena adanya upaya untuk memanipulasi laporan keuangan yang sudah pasti tidak jujur terhadap para pengguna jasanya. Ya, sekian dari presentasi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, pertanyaannya itu untuk langkah berikutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut tuh gimana ya kelanjutannya? Tentu langkah berikutnya tuh pasti harus investigasi secara menyeluruh. Penyelesaian secara hukum pasti harus harus dicari oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap kasus ini, dan kedepannya harus ini menjadi contoh mengapa SDM akuntansi itu harus berkualitas, harus lebih baik bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi agar tidak terjatuh seperti kasus seperti ini, perusahaan-perusahaan lain juga harus beradaptasi dengan mencari akuntan-akuntan yang lebih baik agar perusahaan mereka tidak jatuh seperti kasus Jiwasraya ini. Oke, good. Luar biasa tadi argumentasinya bahwa untuk menyelesaikan kasus ini adalah penyelesaian secara hukum ya, penyelesaian secara hukum. Kemudian ada sanksi-sanksi yang sudah diberikan oleh BPK kepada kantor akuntan publik tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Akuntansi keuangan, bagian yang berhubungan dengan pencatatan transaksi. Dalam kasus Jiwasraya diduga ada peran akuntan yang merekayasa laporan keuangan Jiwasraya secara berkesinambungan. Hal ini tentunya melanggar ketentuan kualitas informasi akuntansi yang dapat dipercaya. Akuntan seharusnya menyajikan data sebagaimana seharusnya dan bersikap netral dalam melakukan pekerjaannya tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Terima kasih sudah mendengarkan analisis kelompok kami. Bila ada pertanyaan atau masukan boleh ditanyakan. Saya mau tanya deh, Pak. Oke, silakan. Kira-kira ada nggak kayak kita bisa nyegah biar nggak terjadi lagi nih akuntan yang melakukan rekayasa laporan keuangan? Pertanyaan bagus ya, pertanyaan menarik dari Sula. Ada nggak upaya yang diberikan oleh lembaga terkait ya untuk mencegah terjadinya fraud itu? Caranya yang pertama adalah untuk menempatkan security dan standarisasi untuk merekrut akuntannya biar
biar tidak terjadi hal yang sama. Terus selain itu juga sistemnya juga dikuatin selain dan standarisasi akuntannya juga. Oke, good, luar biasa, Vino. Jadi tentang security ya, adanya security, kemudian standarisasi proses rekrutmen dari akuntan publik. Terakhir, silahkan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Profesi akuntan yang ada di sini adalah akuntan publik yang tugasnya itu seperti pemeriksaan laporan keuangan, organisasi, konsultasi perencanaan, pelaporan pajak, penyusunan anggaran, sistem akuntansi, dan laporan keuangan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, di presentasi tadi mengatakan ada etika kepercayaan publik yang dilanggar. Nah, bagaimana perusahaan seperti Jiwasraya memperbaiki kepercayaan publik? Jadi menurut aku cara mereka memperbaiki kepercayaan dengan publik itu dengan cara meningkatkan kualitas kerjanya dan pencegahan untuk kelalaian dalam bekerja dalam angkutannya. Oke. Good, Marsha. Tadi disampaikan oleh Marsha penciptaan kualitas kerja yang baru, kemudian untuk melakukan pencegahan-pencegahan dalam hal ini adalah perbaikan sistem. Oke, good. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua atas presentasinya hari ini. Sedikit penguatan tadi kaitannya dengan diskusi kalian adalah bagaimana menanggulangi kasus hukum ketika muncul fraud seperti itu. Nah, diantaranya adalah di sini kalau yang saya tahu ketika ada kantor akuntan publik melakukan kesalahan itu akan di-ban atau dilarang operasionalnya. Kemudian bagaimana menciptakan atau mencegah terjadinya kecurangan itu? Yang pertama di sini adalah komitmen dan kembali lagi ke etika. Anak-anak sekalian, itu tadi beberapa poin yang saya dapatkan dari proses diskusi kalian hari ini. Berikutnya, silahkan ya kalian refleksikan, ketikkan di kolom chat hasil apa yang kalian dapat di proses diskusi kali ini. Silahkan, 1 menit. Marsha, etika dalam bekerja sebagai akuntan. Oke, Rafino, pentingnya etika dan komitmen dalam bekerja. Oke, good. Oke, sambil menunggu yang lain, kan kamu buat kesimpulan dari pertemuan hari ini. Nayaka, silakan Nayaka. Ya Pak, kurang lebih hasil dari pertemuan kita hari ini kita jadi lebih tahu pentingnya beretika dalam profesi akuntansi, contohnya yang seperti kita belajar hari ini. Terus habis itu pengertian apa sih akuntansi itu dan diskusi sama hasil diskusi kelompok Pak. Jadi kita lebih tahu masing-masing pandangan dari orang-orang. Makasih Pak. Oke, baik anak-anak sekalian. Itu tadi kesimpulan yang kalian berikan. Sekali lagi kalau saya menarik kesimpulan hari ini dalam hal ini adalah pentingnya etika dalam sebuah profesi agar tidak terjadi kecurangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk kalian yang sudah aktif dalam proses diskusi kali ini baik di kelompok maupun secara keseluruhan. Baik, anak sekalian, berikutnya silakan kalian ke GCR. Ada tugas Edpuzzle akuntansi sebagai sistem informasi. Kalian kerjakan itu. Nah, nanti kalau ada kendala kalian ketika masuk linknya, kalian nanti bisa sampaikan ke saya. Berikutnya perlu saya sampaikan, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Silahkan kalian pelajari, cari referensinya di modul yang sudah saya berikan nanti di GCR. Untuk menutup aktivitas hari ini, Alisa Katya dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran ekonomi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Alisa, terima kasih anak-anak kelas 11 IPS 1 atas atensinya hari ini, semangatnya hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.